Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Ridha Nur Asmat, kelas 13 IJB, SMK Negeri 2 Klaten. Yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang PKL. Praktik atau praktik kerja industri dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Selain itu, praktik juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang para siswa dapat bersaing dalam dunia industri yang semakin ketat seperti saat ini. Dan juga untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas, fleksibel di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, meningkatkan mutu dalam sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, dasar hukum PKL. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Nomor 323 U 1997 tentang pelaksanaan praktik profesional, Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Kemendikbud Nomor 0805/1993 tentang Sekolah Menengah Profesional, Kurikulum SMK tahun 2013 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, tujuan PKL untuk memenuhi syarat kelulusan bagi setiap siswa, menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal di dunia bisnis sesuai dengan keahlian masing-masing, dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat di sekolah secara langsung, meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait, dapat memahami konsep norm akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja, dan lain-lain. Yang keempat, manfaat PKL. Pertama, bagi murid, dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di sekolah dengan kenyataan di lapangan, memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri, dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kedua, bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi mengenai materi yang telah diberikan kepada siswa, menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Yang ketiga, bagi perusahaan atau instansi terkait, mendapat bantuan tenaga kerja dari siswa-siswi yang sedang melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, dapat menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab peserta PKL, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan sopan dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan perusahaan, membuat laporan kegiatan praktik kerja lapangan dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, profil perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. CV Karya Hidup Sentosa atau WIK didirikan oleh suami istri Kirja Hadi Suseno tahun 1953 di Yogyakarta. Sekarang dipimpin oleh Bapak Hendra Wijayanto selaku anak terakhir dari Bapak Kirja Hadi Suseno. Berawal dari bengkel kecil, sekarang CV Karya Hidup Sentosa menjadi perusahaan terbesar di Indonesia di bidang mesin dan alat pertanian seperti traktor. Selain di bidang tersebut, CV Karya Hidup Sentosa juga mempunyai usaha di bidang pengecoran logam dan produksi komponen cor. Dengan upaya memperluas jaringan distribusi, CV Karya Hidup Sentosa telah mendirikan kantor cabang di Tanjung Karang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Depo Sidrap. Yang kedua, misi visi perusahaan. Untuk misi, membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Visi yang pertama, menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.
Yang ketiga, nilai-nilai perusahaan. Yang pertama, integritas, hidup sederhana, kerja tim, orientasi pada pelanggan, unggul, selalu belajar dan berubah, fanatik terhadap detail. Yang keempat, struktur organisasi perusahaan. Ada Bapak Indra Wijayanto selaku Direktur Utama TV Karya Hidup Sentosa, Wakil Kepala Departemen Keuangan ada Bu Ria Cahyani, Kepala Unit ICT Bapak Johannes Andri S yang membawahi Kepala Seksi Media, Financial Marketing Application, Human Resource Application, Production and Manufacture Application, Pengembangan Sistem, Hardware and Networking. Dan saya sendiri ada di Finance and Marketing Application. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. A. Direktur Utama menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan, mengangkat dan memberhentikan karyawan. B. Kepala Departemen mengawasi, bertanggung jawab, dan membawahi bidang tugas masing-masing, menjalankan semua kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama, mengkoordinasi dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan departemen agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. C. Kepala Unit ICT mengelola teknologi informasi dan sistem komputer, memberikan solusi teknologi informasi, melakukan pengawasan dan perawatan teknologi informasi, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer atau aplikasi dalam lingkungan perusahaan, merancang, mengelola, dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi, baik itu software maupun hardware, melakukan koordinasi terhadap semua kepala seksi yang ada di Departemen ICT. D. Kepala Seksi Tim Marketing and Finance mengelola teknologi informasi dan sistem komputer bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa, memberikan solusi teknologi informasi bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa, membuat dan mengimplementasi semua sistem dan aplikasi bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa, mengawasi, bertanggung jawab, dan membawahi programmer tim marketing and finance, mengkoordinasi dan mengarahkan setiap programmer tim marketing and finance serta menentukan pembagian tugasnya, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan timnya. Yang terakhir ada programmer atau karyawan, mendefinisikan kebutuhan user sebelum membuat aplikasi atau report, merancang tampilan dan alur program yang akan dibuat, membuat aplikasi atau report berdasarkan tampilan dan alur program yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah peraturan perusahaan. Yang pertama ada tenaga kerja. Untuk ketentuan terlambat, izin, dan mangkir, terlambat, toleransi 10 menit dengan poin 0,4 melebihi toleransi tersebut dianggap mangkir. Untuk izin dibedakan menjadi dua, izin pribadi dan izin dinas. Untuk izin pribadi mendapatkan poin yaitu kurang dari 30 menit 0,4, 30 menit sampai 180 menit 0,5, 180 menit ke atas mendapatkan 0,6. Untuk izin dinas sendiri tidak ada poin. Yang selanjutnya mangkir mendapatkan poin 1 dan gaji hari itu tidak dibayarkan. Untuk ketentuan pekerja sakit di perusahaan dapat pulang jika sakit belum reda dengan menyerahkan surat izin pribadi. Untuk sakit di rumah wajib memberikan surat keterangan dokter di lain hari saat pekerja masuk bekerja. Ketentuan tentang teknis pengambilan istirahat tahunan dengan syarat pekerja yang telah memiliki masa bekerja 1 tahun berturut-turut dan pekerja dengan status pekerja kontrak atau pekerja tetap. Yang kedua, tata tertib perusahaan. Untuk ketentuan larangan bagi pekerja ada dilarang merokok pada jam kerja dan di tempat yang ada tanda dilarang merokok, dilarang mengaktifkan dan mengoperasikan HP pada jam kerja, dilarang berjualan barang pada jam kerja, dilarang bekerja ganda, dilarang kuliah, kursus, atau sekolah, dilarang makan pada jam kerja, dilarang meminta, memberi, dan menerima suap dalam bentuk apapun,
dilarang tidur pada jam kerja, dilarang berkelahi atau membuat onar di lingkungan perusahaan, dan juga dilarang bergurau atau mengeluarkan kata-kata sara. Untuk perilaku pekerja sendiri, tidak mengoperasikan handphone atau smartphone pada jam kerja, berdiri tegak saat briefing dan bekerja, duduk dengan tegak, bekerja dengan sigap, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, mematuhi ketentuan 5S dan handling, tidak berhenti bekerja sebelum waktunya, dan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Karyawan diharuskan untuk selalu berjalan di jalur hijau guna menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Untuk shiftnya ada 4 shift, yaitu shift 1, shift 2, shift 3, dan shift umum. Saya sendiri ada di shift umum dengan hari Senin sampai Kamis masuk jam 7.20, pulang jam 15.20. Untuk hari Jumat jam masuk yaitu jam 7.20, pulang 14.35. Untuk hari Sabtu jam masuk 7.20, pulang 14.20. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perusahaan wajib menyediakan alat-alat kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Karyawan yang berkewajiban menggunakan dan memelihara alat keselamatan kerja serta melaksanakan keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja sesuai dengan SOP. Apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberi sanksi. Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K. Perusahaan dan serikat pekerja sepakat bekerja sama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K. Pekerja yang mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Semua staf dan karyawan pada hari Sabtu melaksanakan briefing pada setiap seksi masing-masing dan dilanjutkan dengan 5S sampai waktu istirahat. Dan yang terakhir, semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria, yaitu ada plastik, kertas, dan yang tercemar B3. Untuk keempat, rekrutmen karyawan. Dalam melakukan rekrutmen karyawan, pastinya setiap perusahaan akan melakukan tes seleksi yang sangat ketat guna mendapatkan karyawan yang layak. Hal tersebut juga dilakukan oleh CV Karya Hidup Sentosa dalam melakukan rekrutmen. Berikut adalah berkas-berkas yang harus diserahkan pada saat rekrutmen. Ada surat permohonan pekerjaan, fotokopi kartu tanda penduduk, CV, fotokopi buku rekening, pas foto 4x6, dan surat keterangan pengalaman kerja. Opsional. Jika karyawan memenuhi kriteria, maka akan dihubungi oleh CV Karya Hidup Sentosa untuk melakukan tes tertulis di perusahaan serta tes wawancara. Jika lolos, maka karyawan tersebut dapat menjalani masa training selama 6 bulan, dan jika dianggap pantas, maka akan diperpanjang dengan kontrak. Yang selanjutnya ada kegiatan PKL. Yang pertama, foto kegiatan. Untuk foto yang di atas, briefing terhadap tiket atau tugas yang hendak dikerjakan agar tidak terjadi miscommunication. Yang foto di bawah, proses pengerjaan aplikasi tiket atau tugas yang telah diberikan. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama, user memberikan tugas berupa tiket kepada Casey, kemudian Casey mengkonfirmasi tiket tersebut. Setelah itu, Casey memberikan tiket tersebut pada programmer atau karyawan. Tiket dikerjakan oleh programmer atau karyawan. Jika telah selesai, maka programmer atau karyawan lapor pada Casey. User melakukan trial terhadap program atau tiket tersebut. Dan yang terakhir, jika dirasa tidak ada kendala atau revisi, maka program di-push dikit dan ditempelkan oleh Casey. Untuk hasil dan penjelasan singkat jenis kegiatan, penjelasan jenis pekerjaan saya yaitu sebagai programmer website, di mana saya membuat aplikasi website untuk kebutuhan user. Aplikasi tersebut dapat berupa input data, edit data, maupun tabel data dari database. Gambar di samping adalah contoh aplikasi website saya yang bertujuan untuk menampilkan data. Untuk selanjutnya, kesesuaian kompetensi sekolah dengan kegiatan di tempat PKL. Kegiatan PKL saya bersangkutan dengan pemrograman website. Kesesuaian kegiatan PKL saya dengan kompetensi sekolah yaitu yang pertama, logika dan algoritma pemrograman. Yang kedua, pemrograman dasar. Ketiga, database. Yang keempat, DDL atau Database Definition Language. Untuk kesimpulan,
Prakering atau praktik kerja industri adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Selain melatih dan memberikan pengajaran untuk siswa, prakering juga memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengenal seperti apa dunia usaha itu, serta sikap apa yang harus kita jaga saat di perusahaan. Prakering juga menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa SMK. Untuk saran dari saya, yang pertama, carilah perusahaan atau tempat PKL yang cocok dengan passion yang diminati. Yang kedua, manfaatkan kegiatan PKL, karena dari situlah kita dapat tahu tentang dunia kerja, serta kita dapat merasakan seperti apa rasanya bekerja. Yang ketiga, jalani masa PKL dengan sungguh-sungguh, karena terdapat beberapa perusahaan yang menawarkan kontrak terhadap siswa PKL yang dianggap pantas agar bekerja di perusahaan tersebut setelah lulus nanti. Dan yang terakhir, selalu menjaga nama baik perusahaan, sekolah, maupun diri sendiri. Sekian presentasi laporan PKL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.